Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-haditsu tasi'u an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal syahida indi alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal 'asri hatta taghruba. Al-hadisu tasi'u, hadis yang maqal, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi umar. Telah menyaksikan oleh Sayyidiku, mereka itu sangat ridho, wa ardahum indi, dan aku ridho kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar yang menceritakan hadis ini, dan saksinya banyak itu ya, rijalun mardiyun wa ardahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salat ba'da subhi. Sesungguhnya Nabi melarang sholat setelah sholat subuh. Jadi kalau sudah sholat subuh nggak boleh sholat ya. Kalau masih pingin ibadah, maka kita iktikaf di masjid, baca Quran, tasbih, tahmid ya, dan lain sebagainya. Dari subuh sampai dengan terbit matahari kurang lebih 1 jam 20 menit. Jadi waktu sholat subuh itu 1 jam 20 menit. Habis sholat tunggu, nanti setelah terbit baru boleh sholat lagi. Sholat apa Pak Ibu? Syuruk atau isyraq ya. Wa ba'dal asri hatta taghruba. Tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kalau sudah terbenam di ufuk barat, sudah tidak terlihat sinar matahari, maka ya sudah tidak boleh sampai terbenam ya. Nah, ini kita teruskan dulu karena masih satu nada ya, senada. Al-hadisul ashiru, hadis yang ke-10, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari naik. Kalau tadi tatlu asy-syamsu, terbit. Kalau dalam redaksi ini hatta tartafi asy-syamsu, sampai matahari naik, artinya terlihat. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu, dan tidak ada sholat setelah asar sampai menghilang matahari ya, terbenam. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, Ibu, ini dalam hadis Abdullah, Sayyidina Umar menyampaikan itu disaksikan beberapa orang yang mereka itu orang-orang yang ridho ya. Nah, saya ingin menyampaikan sarahnya ini. Wallahuhu la sholata, adapun yang dimaksud tidak ada sholat ya, dimaksud fil hadisain, pada 2 hadis 9 dan ke-10 itu, amun fi kulli sholatin, berlaku umum semua sholat. Wa khassahu Syafi'i rahimahullah. Adapun mengkhususkan Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumullah bin nawafil, sholat sunnah yang nggak boleh. Jadi maksudnya kita habis sholat subuh, ingat kita bahwa belum sholat isya namanya, ketiduran gitu. Sholat, karena yang kita tinggalkan itu sholat wajib.
Kita baru ingat maghrib ketinggalan, terjepit di jalanan macet. Ingatnya habis sholat subuh, sholat silakan, karena baru ingat. Nah, tetapi kalau dia ingin melakukan sholat sunnah setelah subuh, tidak. Ini pendapat Imam Syafi'i dan begitu juga Imam Malik. Yang dimaksud sholat sunnah, menyengaja, ya. Jadi sengaja nanti habis subuh mau sholat lagi. Hadis ini tidak berlaku hanya di satu tempat haram. Nabi mengatakan kepada pemegang kunci Ka'bah itu, man yusalli wa yatufu fi hadzal bait fi ayyi waqtin, kau tidak boleh melarang siapa saja yang mau sholat, yang mau tawaf di Baitullah ini kapan saja waktunya. Nah, jadi hadis ini berlaku di luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram, termasuk Masjid Nabawi di Madinah, nggak boleh sholat. Sehingga kita lihat nggak ada orang sholat setelah sholat subuh, tidak ada yang sholat. Nggak boleh. Nah, yang sering kita lihat itu orang sholat jenazah habis asar. Boleh nggak? Nah, berdasarkan hadis ini nggak boleh. Ya. Walam yakula bihi fil faraidil fawaiti. Keduanya, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, yang lupa. Jadi waktu ingat boleh, ya boleh. Wa abaha fi sairil awqat, memperbolehkan keduanya selain dari habis subuh dan selain habis asar. Tinai, Imam Abu Hanifah mengatakan dilarang, tidak boleh. Ya. Jadi mau sholat wajib, mau sholat sunnah, menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Yang namanya pengertian yang umum, li'illa annahu qad yu'aridu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya berbenturan dengan sabda Nabi, man nama an sholatin au nasiyaha, barang siapa yang lupa sholat, au nasiyaha, ya, barang siapa yang tertidur dari sholat, au nasiyaha, atau terlupa, falyusalli idza dzakaraha, maka dia sholat ketika ingat. Habis subuh baru ingat sholat, kalau sholat wajib. Jadi ini ya terjadi, ya. Nah, Bapak tadi ingin mengatakan, jadi ada perdebatan yang sengit, ya, di masyarakat. Dalam kitab fikih, ya, dalam kitab fikih itu salah satu, ya, teori berdasarkan hadis itu tadi itu, manama an sholatin au nasiyaha tsumma dzakaraha falyusalli idza, au nasiyaha, lupa dia, maka dia ingat belum melakukan ibadah wajib, fal yusalli idza dzakaraha, maka dia sholat ketika dia ingat. Ingatnya di subuh, nggak berlaku larangan. Ingatnya habis asar, sholat wajib, karena tidak berlaku dengan ada kekhususan hadis ini. Ini oleh ulama-ulama fikih dikatakan kenapa boleh? Berarti ada sabab mutaqaddim. Istilahnya Pak, Ibu, ada sabab. Sabab sudah jadi bahasa Indonesia. Ada sabab mutaqaddim yang mendahului. Kenapa sholat habis subuh boleh? Ada sabab mutaqaddim. Apa sabab mutaqaddimnya? Hadis itu tertidur. Apa sabab mutaqaddimnya? Lupa. Maka itu disebut sabab mutaqaddim. Maka orang-orang yang mensolatkan jenazah setelah asar, mensolatkan jenazah setelah subuh belum terbit matahari,
mereka mengatakan ada sabab mutaqaddim. Apa sabab mutaqaddimnya? Sabab mutaqaddimnya ada yang mati. Jadi sababnya ada yang mati, maka tidak berlaku larangan karena ada sabab mutaqaddim. Tuh. Kata yang lain ulama, iya, meninggalnya kapan? Jadi kalau umpamanya nih kita habis sholat subuh nih, sholat subuh, Pak, tolong sholatin jenazah, sholatin. Tadi kan habis sholat subuh, nggak berlaku larangannya karena ada sabab mutaqaddim. Kita sholat asar selesai, ada jenazah, Bapak Ibu sekalian yang punya waktu sholat jenazah sini, sholatin. Itu namanya ada sabab mutaqaddim. Tapi meninggalnya malam, dikuburinnya besok, itu namanya tahari, menyengaja. Di Jakarta memang tidak lazim, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur biasa, jam segini meninggal. Terus layatan, jam 11, jam 12, jam 1 kubur. Di Jakarta, kalau meninggal sekarang, kapan kuburnya? Besok. Ya, nah, besok orang kerja. Maka pulang kerja jam 4. Undangan sholat jenazahnya 4:30. Padahal pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Nah, ini namanya tahari. Apakah sabab mutaqaddimnya berlaku? Terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi ada yang tetap mengatakan sabab mutaqaddim memperbolehkan sholat jenazah. Yang lain mengatakan kalau memang dia memangnya tidak ada sebabnya, tidak tahari, boleh. Tapi kalau dia tahari berarti dia bukan sabab mutaqaddim. Ini Bapak-bapak ya, penting. Jadi bagaimana sikap kita? Kita kaum laki biasanya kalau diminta untuk sholat jenazah, kita jangan sholat asar. Supaya aman, datang ke masjid, sholat jenazah. Selesai jenazah, dibawa, digotong, kita sholat asar. Aman. Begitu caranya. Sehingga menghilangkan orang. Seperti itu caranya. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaq ba'dama gharabati syamsu. Hadis yang ke-11 diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaqi ba'dama gharabati syamsu. Bahwa Umar ibnul Khattab pernah datang ketika ke Khandaq. Khandaq itu nama satu daerah dan di situ terjadi pertempuran antara orang Islam dengan kaum musyrikin. Maka disebutnya Ghazwul Khandaq, perang Khandaq. Nah, Sayyidina Umar datang menyusul ke Khandaq. Ya, ba'dama gharabati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Jadi anggaplah pas maghrib datangnya. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Maka Sayyidina Umar mencaci maki ya kaum musyrikin. Artinya dalam umpatan itu, mengumpat. Ya, di depan Nabi beliau mengumpat kaum musyrikin. Apalah ya, bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Takadati syamsu tagrubu. Wahai Rasulullah, hampir saja aku sholat asar ya, sehingga matahari itu sudah terbenam. Ini kata kadat atau kidtu usallil asara, hampir saja itu maknanya. Jadi maksudnya
Sayyidina Umar itu sholat asarnya mau habis. Kalau terbenam matahari berarti maghrib gitu. Hampir saja aku sholat, matahari itu terbenam. Berarti kan kalau sholatnya terbenam, masuknya sudah waktu maghrib gitu maksudnya. Hampir saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkomentar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha, demi Allah aku tidak pernah melakukannya. Artinya nggak pernah Nabi sholat asar sampai di ujung gitu, mau habis itu, belum pernah. Qala, kemudian berkata rawi periwayat hadis ini, fakumna ila buthana, kemudian kami berdiri, artinya mengerjakan sholat di Buthan, satu daerah ya. Buthan itu nama daerah ya. Fatawadda'a lis-sholati, kemudian Nabi berwudu untuk sholat. Wa tawadda'na laha, dan kami berwudu untuk sholat. Fasallal asra, maka kami sholat asar, berarti ini di hari berikutnya, ba'na gharabati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Summa shalla ba'dahal maghriba, kemudian sholat sesudahnya sholat asar, sholat maghrib. Nah, jadi Nabi sebelumnya mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melakukannya. Kemudian keesokan harinya dalam sebuah perjalanan di Buthan terjadi. Kenapa sampai sholatnya tersingkir, sholatnya sampai habis itu? Jangan lupa, Khandaq tadi disebut ini adalah masa perang. Jadi terjadinya Nabi bersama sahabatnya, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Umar, sholat asar, selesai langsung sholat maghrib, itu adalah ketika perang. Itu namanya syiddatul khauf, sholat dalam keadaan menakutkan. Jadi di dalam kitab lain, Bapak Ibu sekalian, syiddatul khauf itu sholat yang spesial. Kita sholat yang 4 rakaat ya, zuhur 4, asar 4, isya 4. Kalau kita lagi dalam keadaan musafir, yang 4 ini boleh dirukhsah. Rukhsahnya itu 2, zuhur 2, asar 2, isya 2. Nanti Bapak Ibu lihat ya di kitab Bulughul Maram, dalam keadaan syiddatul khauf, sholat yang tadinya 2 boleh dilakukan 1 rakaat. Aslinya 4, dalam bepergian boleh jadi 2, dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk ini 1, dan tidak ditinggalkan. Dan cirinya Nabi dalam keadaan perang tetap sholatnya berjamaah, hanya sholat berjamaahnya berbeda. Jadi kayak seperti tadi nih, ada berapa saf? 3 saf yang ngikutin imam. Kalau sholat syiddatul khauf, yang ikut imam cuma yang saf pertama. Nah, jadi kalau musuhnya ada di barat, maka sholat itu dibagi beberapa saf, 2 saf namanya. Saf pertama itu ikut dengan takbiratul imam, takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar. Saf pertama Allahu Akbar, saf kedua tetap pegang senjata ya, ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru saf yang kedua Allahu Akbar.
saf yang pertama menghabiskan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi dia ibadahnya khusus dalam syiddatul khauf, dan Nabi tetap sholatnya berjamaah sampai di hari terakhir, hari Senin mau wafat subuh. Nabi tidak kuat karena sakratul maut, subuh tidak bisa dikerjakan. Nabi dipapah mengimami sholat subuh. Sebelah kanan Ali bin Abi Thalib, sebelah kiri Fadl ibnu Abbas, dibawa dari kamarnya, berdiri di mihrab, beliau sholat subuh ringan. Itulah sholat Nabi yang terakhir, masih berjamaah. Sholatnya Nabi semuanya berjamaah. Nah, ini perlu kita semangati ya, bagaimana sholat kita. Jangan sholat kecuali berjamaah, kecuali memang darurat ya. Ya, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kita mesti memahami bahwa hadis yang terjadi ini dalam keadaan perang pernah terjadi, tapi dalam keadaan tidak perang tidak pernah terjadi ya. Nah, jadi wa innamat, saya bacakan syarahnya. Wa innamat tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazihi salata li syughlihi bil kitab. Sesungguhnya Nabi sampai meninggalkan sholat ini, sholat asar, sampai sholat asar kepepet sampai ke maghrib itu li syughlihi bil qital, karena sibuknya peperangan. Jadi perangnya lagi dalam keadaan ngebreng ya. Satu hari di mana pertemuan itu memang antara hidup dan mati, antara memukul dan dipukul, antara menebas atau ditebas, itu terjadinya asap, sedang berkecamuk. Maka nggak mungkin dalam situasi semacam itu sholat ya, nggak mungkin. Itu alasannya kenapa Nabi menggeser atau tergeser waktu sholat asarnya sampai ke maghrib. Jadi lisyughlihi bil kitab. Kama warada musarrihan bihi fi hadisin akhar, sebagaimana datang hadis yang menjelaskan demikian itu pada hadis yang lain. Jadi ada hadis yang lain bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, Nabi bilang ini, syaghaluna anis sholatil wusta, telah membuat sibuk kita, menyibukkan kita dari sholat wusta. Wusta itu tengah, sholat asar. Ya, fatamassaka bihi ba'dul mutaqaddimina fi takhiri shalah fi halatil khauf ila halatil amr. Maka berdasarkan hadis ini oleh ulama mutaqaddimin boleh menunda waktu sholat asar dalam keadaan takut sampai dalam keadaan aman. Kalau ngebrengnya seperti itu, kita kan enggak ya. Nah, seperti orang di Palestina namanya. Tapi Palestina kan enggak membalas ya Hamas. Ini yang dimaksud memang lagi ngebreng, umpamanya seperti perang anak muda antar kampung itu. Lagi sedang berkecamuk itu, siapa yang mungkin bisa sholat? Ya, walaupun itu sebenarnya nggak bagus, cuma ya seandainya. Wal fuqaha'u ala iqamatis shalah fi halatil khauf. Adapun fuqaha mengatakan masih ditegakkan sholat dalam keadaan tahu. Ya, wa hadzal hadits warada fi ghazwatil khandaq wa sholatul khauf. Ya, ini terjadinya ketika perang Khandaq. Jadi gimana sholatnya? Boleh, ini maksudnya fuqaha, boleh sholatnya sambil jalan. Pamannya ngebreng nih,
Bapak lihat ya, kalau zaman dulu itu, jadi dari sekian 1 kilo itu sudah kelihatan musuhnya. Kenapa? Debunya itu sudah tinggi. Ini menarik nih. Salah satu perang Nabi itu, kalau tidak salah, Romawi tidak jadi perang. Kenapa tidak jadi perang? Strategi Nabi itu, Nabi mengajarkan jalannya itu kaki kanan sama kaki kiri, jalannya suruh gitu, debunya dinaikin gitu. Jelas ya Pak ya, Ibu ya. Jadi Nabi bilang pada pasukannya, kakinya suruh mendorong-dorong debu gitu. Jadi kaum bangsa Romawi lihat dari jauh, jumlahnya, debunya sebesar itu, maka mereka takut, lari terbirit-birit. Padahal bukan jumlahnya banyak, jalannya disuruh naikkan debu. Satu. Yang kedua, yang mereka takut sama tentara Islam, ternyata Muhammad menyuruh pasukannya itu bukan makan roti, tapi makan kayu. Dia nggak tahu, kata Nabi, ayo siwakan dulu. Mau perang, asang siwak. Dilihat dari jauh, gila, pasukan Muhammad makan kayu. Ya, itu saya baca kisah itu, aneh juga gitu ya. Jadi dia kalah strategi itu namanya, bukan kalah perang, kabur. Dia 1000, ini 300, cuma jalannya seperti itu, seperti 2000. Ya, nah itu beliau mengatakan kalau fuqaha bisa nggak sholat sambil jalan? Bisa sholat. Jadi baris ya, pegang senjata gitu, bikin shot, Allahu Akbar, pegang lagi senjata, dia Allahu Akbar sambil jalan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa masih afdol. Kalau kita perang gitu masih sempat sholat nggak kira-kira? Berat. Ya, jadi menurut para muhaddis boleh ditunda sampai waktu aman. Tapi fuqaha mengatakan bisa nggak sambil jalan? Bisa. Sholat sambil jalan bisa. Itu mengapa nggak ada alasan orang, ini kan ini termasuk pinggir Jakarta jauh, yang kerjanya di Sudirman, nyampe sini maghrib nggak sholat asar. Lah kan bisa di kendaraan sholat asar. Di motor bisa sholat asar, di mobil Transjakarta, di bis bisa sholat asar. Ya, jadi memang dari dulu sholat asar itu bermasalah ya, kalau kita tidak memperhatikannya. Ya, jadi itu perbedaannya Pak. Nah kemudian masih di dalam syarah saya jelaskan, fatawaddo'a lis-sholati wa tawaddo'na laha qad yash'uru bi sholatihim ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jama'atan. Bahwa ini Nabi berwudu, kemudian kami semua berwudu juga. Ini katanya qad yash'uru bi sholatihim ma'ahu jama'atan. Ya, memberikan pelajaran bahwa sholatnya mereka bersama Nabi itu bukan masing-masing, padahal dalam kondisi perang. Fayastadillu bihi ala sholatil fawaiti jama'atan. 2, sholat yang tertinggal pun dilakukan sholat berjamaah. Kan tadi sama-sama asarnya tertinggal tuh, sholat asarnya tertinggal, masuk udah sholat maghrib, sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena meninggalkannya bareng di perjalanan sulit, tidak ada ya air di samping, memang menakutkan, yang pasti itu menakutkan ya. Kemudian fasallal asra fihi dalilun ala taqdimil fa'itati alal hadirati fil qada'i. Kemudian hadis ini menunjukkan kan asar tertinggal,
sholat yang mestinya hadir, sholat maghrib. Maka kalau seperti ini, ada satu sholat yang tertinggal, ada sholat yang adaan, dahulukan yang mengkodok. Yang faitah ini dulu, kodok dulu, baru mengerjakan yang adaan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini penting nih. Ada orang berpendapat begini. Mana ada sholat kodok dalam Islam itu? Dalilnya mana? Yang ada mengkodok itu puasa. Coba Bapak lihat, Ibu ya. Faman ya, faman syahida munkum syahra falyasum. Ya. Barang siapa yang menyaksikan, artinya datangnya bulan di bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Waman kana maridan, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau di perjalanan, layutikun, takdirnya itu dia nggak kuat berpuasa, fa iddatum min ayyamin ukhar. Iddah, hitung berapa yang ditinggalkan puasa. Ibu hamil, melahirkan, nifas, haid, fa iddatum min ayyamin ukhar. Berapa? Hitung yang ditinggal berapa? Seminggu, 5 hari. Kalau Bapak sakit 2 hari, 3 hari. Ayyamin ukhar, hari yang lain. Ini dalam terminologi fikih namanya sholat qadha. Tadi sholat maghrib adaan, cash. Kali ini qadha, bayar hutang. Ya, jadi kodok, sholat, bayar hutang. Dalam ayat itu ada nggak kalimat kodokan? Nggak ada. Yang ada fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hitung berapa yang ditinggalkan, bayar pada hari yang lain. Maka mereka mengatakan tidak ada kodok sholat. Tidak ada kodok sholat. Yang ada kodok sholat, yang ada mengkodok itu puasa. Nah, sekarang kita sudah ketemu sama hadisnya bahwa Nabi ketika perang Khandaq keluar dari Buthan, sampai di kota Buthan, berwudu, waktunya asarnya habis. Lalu apakah Nabi mengerjakan sholat asar? Sholat asar. Sholat asar ketika dilakukan di waktu maghrib itu namanya mengqadha. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada qadha dalam sholat. Jadi kalau ninggal sholat, ibu dari masa remaja ninggal sholat, bapak dari mulai 12, 13 tahun mulai mimpi basah, ada yang tinggal, taubat saja, kata mereka begitu. Maka pendapat itu ghairus sharih, tidak tepat, tidak jelas. Yang jelas Nabi itu mengqadha sholat asar di waktu maghrib, ya, dan mengqadha didahulukan. Nah ini Bapak, kita ketemu sama hadis-hadis yang gharib namanya. Hadisnya tidak menyebutkan kata qadha, tapi pelaksanaan namanya mengqadha. Termasuk hadis tadi yang kita bacakan, Nabi mengatakan, "Idza nama min salatin aw nasiyah." Barang siapa yang tertidur dari sholat, biasanya itu yang tertidur itu subuh. Aw nasiyah, lupa dia belum sholat. Tsumma dzakaraha, kemudian dia ingat, fal yusalli idza dzakaraha. Salatnya kapan? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat itu namanya terminologinya itu qadhaan. Ya. Nah, ini dalil yang sangat penting kita belajar, dan ini yang kalau bawa stabilo, kasih stabilo,
konteksnya dipahami, sehingga nanti di masyarakat akan ketemu orang yang mengatakan gak perlu qada sholat, taubat aja. Salah dalilnya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, fasalal asrafi dalilun ala taqdimil faitati alal hadirati fil qada'i. Ini kitab Bapak sekalian, Taqiyuddin Daqiqul Aid yang kita baca, yang mensyarahkan hadis ini adalah ulama masyhur di dunia. Saya alhamdulillah ketika ada daurah ilmiah, saya di Yaman, pulang dari Yaman, saya ke Mesir. Nah, di Mesir itu saya ke makam Imam Syafi'i, saya ke makam Ibnu Athaillah yang mensyarah hikam. Nah, di depan makam Ibnu Athaillah itu Taqiyuddin Daqiqul Aid, ya, sebelah kirinya, dan di sebelah depannya itu Abu Jamrah, ya. Jadi kalau Bapak baca Mukhtasar Abi Jamrah, nah kuburan mereka itu seperti segitiga. Ibnu Athaillah, Daqiqul Aid, Abu Jamrah, ya. Dan itu alhamdulillah semua 3 kitab ini kita baca, ya, di majelis-majelis, ternyata luar biasa. Kita diajarkan, diketemukan sholat, ya, mengqadha itu ada dalilnya. Saya kira itu Bapak sekalian, kita mau masuk bab baru tentang keutamaannya sholat berjamaah.